Halo teman-teman, Amerika Serikat dan Israel terus-menerus menghantam Iran. Amerika menggerahkan seluruh jajaran pesawat pembomnya untuk melawan strategi berbasis rudal negeri para mullah tersebut. Kini, sesuatu yang dibangun AS pada tahun 1950-an menghancurkan semua senjata yang ingin digunakan rezim Iran pada tahun 2026. Pesawat B-52 Stratofortress telah dikerahkan dan melakukan beberapa serangan paling dahsyat yang pernah dilihat oleh ulama besar Syiah sejauh ini. Rudal Iran telah lenyap, dan rezimnya menghadapi fakta yang sangat sederhana, ketakutan. Ini baru permulaan, dan kami akan menjelaskan alasannya di dalam video ini. Pertama, ini adalah apa yang telah dilakukan Amerika Serikat dengan B-52-nya sekarang setelah mereka membangun superioritas udara dan beberapa orang bahkan mungkin mengatakan supremasi atas negeri para mullah setelah Amerika Serikat dan Israel menghancurkan 80% pertahanan udara Iran. Pekan menjelang 14 Maret telah menyaksikan AS melancarkan serangan terus-menerus terhadap Iran setelah pesawat pembom siluman dan jet tempurnya melumpuhkan pertahanan udara yang dapat digunakan Iran untuk menghentikan serangan tersebut. Pesawat B-52 telah menjadi jantung dari serangan-serangan ini, seperti yang telah ditegaskan oleh Komando Pusat AS dengan merilis rekaman pesawat-pesawat tua ini yang lepas landas menuju negara tersebut. Yang kita lihat di sini adalah dampak langsung dari serangan-serangan presisi. AS mampu menggunakan pesawat pembom tertua yang dimilikinya untuk terbang jauh ke dalam wilayah Iran sekarang karena ancaman pertahanan udara praktis telah dinetralisir. Pilot B-52 tetap harus berhati-hati, meskipun sistem pertahanan udara yang terisolasi masih ada. Namun pesawat-pesawat pembom Amerika mendapatkan bantuan dari beberapa sumber yang akan kami ungkapkan sebentar lagi. Tetapi yang sekarang dilakukan AS adalah menggunakan B-52-nya untuk menghujani Iran dengan daya tembak yang sangat besar. Dan pesawat-pesawat itu memiliki satu jenis target yang mereka serang tanpa ampun: infrastruktur rudal Iran. Max Afterburner menjelaskan lebih lanjut, menyatakan bahwa pesawat tempur siluman F-22 dan F-35 Amerika telah melumpuhkan pertahanan apapun yang dimiliki Iran. Pesawat EA-18G Growler juga telah membantu menciptakan koridor udara yang aman di dalam Iran, yang memungkinkan B-52 untuk terbang langsung ke tempat yang dibutuhkan untuk menyerang target. Pesawat-pesawat tersebut menciptakan jalur bagi B-52 Stratofortress untuk masuk ke Iran dan melakukan hal-hal besar seperti yang kita lihat. Karena B-52 menghancurkan sisa jaringan rudal Iran, termasuk fasilitas produksinya. Setelah itu, Zona Perang atau TWWZ menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang telah dilakukan B-52 Amerika, dengan mencatat bahwa pembom pertama yang tiba di Iran menyerang secara cerdas saat pertahanan udara Iran sedang dilumpuhkan. Gelombang pertama B-52 tersebut tiba dari pangkalan di Amerika Serikat, melakukan perjalanan pulang pergi lebih dari 30 jam untuk mengirimkan rudal AGM-158 JASSM ke target di seluruh negeri. Pendekatan ini mengatasi kurangnya kemampuan siluman pada pesawat B-52 itu sendiri. AGM-158 adalah rudal jelajah siluman yang dapat melewati pertahanan udara Iran tanpa terdeteksi. Dengan menembakkan rudal-rudal tersebut dari jarak jauh, mungkin bahkan dari luar wilayah udara Iran, melalui pangkalan di Irak atau negara-negara Teluk yang bersahabat, memungkinkan AS untuk menyerang keras menggunakan pesawat pembom tuanya tanpa mempertaruhkan pertahanan udara Iran. Situasi telah berubah dengan serangan terbaru. Adapun Iran merasakan dampak dari apa yang dilakukan AS setelah Berner menyebutkan bahwa Amerika menggunakan B-52 untuk menghancurkan sisa infrastruktur rudal Iran. Hal itu menunjukkan taktik yang jelas sedang dijalankan dan taktik tersebut berhasil. Menurut I24 News, Israel mengklaim bahwa sekitar 70% peluncuran rudal Iran telah dinonaktifkan, yang sangat membatasi kemampuan Iran untuk membalas serangan AS atau Israel. Iran telah berhasil menyelamatkan beberapa peluncur rudalnya yang rusak. Media tersebut melaporkan bahwa peluncur-peluncur tersebut dipindahkan ke fasilitas bawah tanah yang menjadi sasaran bom penghancur bunker, sehingga tidak banyak gunanya, bahkan jika diperbaiki.
Wall Street Journal menambahkan bahwa ancaman rudal Iran telah sangat terdegradasi, sehingga apa yang dimaksudkan sebagai strategi saturasi telah berubah menjadi Iran yang mengambil resiko dengan serangan-serangan kecil terhadap musuh-musuhnya dengan peluncuran yang terbatas. Peluncuran rudal balistik Iran turun 90% dibandingkan hari pertama perang pada tanggal 6 Maret, dan tampaknya Iran terpaksa fokus pada serangan kecil yang terus-menerus daripada volume serangan yang mereka sukai. Semua itu karena B-52 dan pesawat-pesawat lain yang telah melumpuhkan jaringan rudal mereka. Jadi strategi AS di sini sederhana, terus serang rudal Iran dengan keras, sehingga serangan terus-menerus akan berkurang hingga tidak ada lagi. Itulah yang kita lihat dari penggunaan B-52 terbaru di Iran. Afterburner menjelaskan, dia mencatat bahwa hanya 2 jam sebelum ia menerbitkan analisisnya pada tanggal 9 Maret, rekaman dirilis yang menunjukkan pembom Amerika berhasil mengenai peluncur rudal balistik Iran secara langsung, bersamaan dengan fasilitas produksi rudal negara tersebut. Jangan meremehkan pentingnya serangan sekunder ini. Meskipun prioritas utama selalu untuk melumpuhkan peluncur rudal Iran dan menghancurkan sebanyak mungkin persediaan rudal balistik negara itu, Iran juga memiliki rencana ambisius untuk membangun persediaan tersebut dalam beberapa tahun mendatang. Menurut militer Israel, Iran telah meningkatkan produksi rudalnya dalam beberapa bulan terakhir dengan tujuan akhir untuk membangun persediaan 8.000 rudal balistik pada tahun 2027. Hal itu tidak boleh terjadi. Memiliki rudal sebanyak itu akan memungkinkan Iran untuk menghancurkan hampir semua target di Timur Tengah dengan strategi saturasi pilihannya, dengan asumsi bahwa mereka mampu menyembunyikan cukup banyak peluncuran saat serangan B-52. Jadi, apa yang kita lihat dilakukan AS di sini adalah mengalihkan fokusnya ke sarana produksi rudal, sekarang setelah mereka membombardir peluncur rudal dan persediaan yang ada milik Iran, sedemikian rupa sehingga mereka terpaksa bersembunyi. Tujuannya di sini adalah untuk membuat produksi rudal Iran stagnan. Artinya, setiap peluncuran yang dilakukan rezim Iran mulai sekarang akan mengurangi persediaan yang tidak terisi kembali, karena B-52 menghancurkan fasilitas yang memproduksi rudal balistik Iran. Ini adalah langkah brilian dari AS, dan sekarang B-52 mendapatkan bantuan untuk memastikan mereka menyerang Iran dengan tepat dan dahsyat. Kami telah menyebutkan bantuan tersebut sebelumnya, dan Afterburner menjelaskan dari mana asalnya. Kemungkinan serangan-serangan ini, beberapa di antaranya berasal dari B-52, dilakukan dengan drone predator yang melakukan ISR atau Intelligence, Surveillance, dan Reconnaissance. Dengan kata lain, AS telah mengembangkan strategi pembomnya dengan menggunakan drone untuk mengintai area tersebut. Predator melakukan penilaian kerusakan pertempuran untuk melihat apa yang telah terkena, apa yang masih harus diserang, dan apa yang dimiliki Iran yang dapat menimbulkan ancaman bagi B-52 saat mereka bergerak untuk serangan berikutnya. Hal ini memungkinkan pilot B-52 untuk tidak hanya memetakan koridor udara aman yang telah dibuat selama hari-hari awal perang, tetapi juga menemukan jalur cabang yang aman menuju target yang belum dihantam. Ini adalah cara yang sangat efisien untuk menggunakan drone yang, kecuali jika menyerang, tidak akan menimbulkan ancaman yang cukup besar bagi jaringan pertahanan udara Iran sehingga menjadi target itu sendiri. Apa yang mungkin kita lihat di sini adalah AS mengambil beberapa pelajaran dari perang Ukraina, khususnya dalam hal menggunakan drone untuk melakukan pengintaian dan pengumpulan intelijen, dan menerapkan pelajaran tersebut untuk melipat gandakan kekuatan yang diberikan oleh persenjataan udara yang jauh lebih canggih dan kuat daripada yang dimiliki Ukraina. Predator juga sangat cocok untuk pekerjaan khusus ini, karena telah dirancang dengan mempertimbangkan daya tahan dan fungsi misi multimil. Drone ini memiliki jangkauan 770 mil, yang berarti dapat menjelajahi area yang luas di depan sinar pengeboman B-52. Mampu mendaki hingga ketinggian 25.000 kaki, Predator juga dapat menghindari jangkauan banyak sistem pertahanan udara Iran. Biaya per unitnya agak tinggi, yaitu $20 juta. Meskipun satu unit Predator sebenarnya mencakup 4 drone beserta sensor, stasiun kendali darat, dan tautan satelit. Dalam drone ini, AS telah dan sedang mengerahkan mesin pengumpul intelijen yang juga mampu menyerang target dengan muatan 450 pon jika diperlukan. Di samping informasi yang masuk dari drone, pilot B-52 menerima lebih banyak data dari sumber lain. Maksud saya, mereka dapat melihat dengan tepat di mana target-target ini berada, kata Afterburner tentang B-52. Mereka mengirimkan informasi dari pesawat tempur lain, termasuk MQ-9 dan RQ-4 Global Hawk,
yang mengirimkan informasi ke B-52 secara real-time untuk menunjukkan di mana target-target ini berada dan apa yang perlu diserang selanjutnya. Artinya, B-52 Amerika dapat melakukan serangan secara bergelombang. Mereka menyerang dengan keras, mengisi kembali persediaan dan kembali, lalu menyerang dengan keras lagi ke sejumlah target baru. Dengan jangkauan tempur yang melebihi 8.800 meter, B-52 pada dasarnya dapat berdiam di langit sementara pilotnya menunggu informasi selanjutnya. Target berikutnya muncul, sebuah tombol ditekan dan bom presisi diluncurkan ke arah apapun yang perlu dihantam. Ini adalah pendekatan yang sangat efektif, dan kami akan menjelaskan alasannya sebentar lagi. Tetapi sebelum kita sampai ke sana, ini adalah jejak media dan jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol agar Anda tidak pernah ketinggalan berita terbaru tentang Perang Iran. Menurut Afterburner, pendekatan ini yang mengikuti gelombang awal serangan B-52 telah menyebabkan pesawat pembom Amerika yang sudah tua itu menyerang 200 target dalam 72 jam menjelang 9 Maret. Setiap serangan ini mengurangi kekuatan rudal Iran. Ketika B-52 menyerang, Iran kehilangan peluncur atau kehilangan persediaan rudal atau salah satu terowongan yang digunakannya untuk mengangkut rudal di sekitar pangkalan bawah tanahnya. Dengan setiap kerugian ini, Iran juga kehilangan kemampuan untuk melakukan serangan terhadap Israel, pangkalan AS, atau negara-negara tetangga di Teluk yang secara langsung atau tidak langsung mendukung upaya perang Amerika. Apa yang dilakukan AS di sini adalah mengubah Iran menjadi negara yang memiliki doktrin militer yang berfokus pada rudal, tetapi tidak memiliki rudal untuk mewujudkannya. AS melakukan semua ini dengan pesawat pembom yang sudah berusia lebih dari 60 tahun. Namun jangan biarkan usia itu menipu Anda. B-52 jauh dari sekedar pesawat tua yang dikerahkan AS karena tidak memiliki yang lebih baik dalam persenjataannya. Ini adalah pesawat pembom yang sama yang menurut Angkatan Udara AS telah mengirimkan sekitar 40% dari semua senjata yang dijatuhkan pasukan koalisi selama operasi Badai Gurun. Apa yang terjadi di Iran saat ini adalah bukti bahwa B-52 masih merupakan pengirim daya tembak yang sangat besar seperti sebelumnya. Tentu, ini bukan pesawat pembom siluman seperti B-2 yang digunakan AS dalam serangan awalnya, tetapi B-52 masih dapat mencapai kecepatan Mach 0,84 atau sekitar 650 mph. Pesawat ini membawa sekitar 70.000 pon senjata yang dapat mencakup bom, rudal, dan bahkan ranjau. Kapasitas muatan inilah yang menjadi intinya. Tidak seperti jet tempur yang dapat menjatuhkan beberapa rudal dan mungkin beberapa bom, B-52 dapat meluncurkan puluhan bom presisi dalam satu serangan, seringkali menghancurkan beberapa target per sorti sebelum perlu diisi ulang dengan bom baru. Seiring berjalannya Perang Iran, kita juga melihat peran yang dimainkan B-52 mulai berevolusi. Sebelumnya, kita telah menyebutkan bahwa B-52 pertama yang digunakan AS menembakkan senjata jarak jauh, kemungkinan dari wilayah negara-negara sahabat. Tetapi seiring runtuhnya jaringan pertahanan udara Iran, perubahan pendekatan telah dimulai. Afterburner menjelaskan lebih lanjut, menyatakan bahwa B-52 ini dapat bergerak masuk, melepaskan rudal jelajah dari jarak aman, dan kemudian terus terbang masuk. Dengan superioritas udara yang telah established di Iran, B-52 dapat menindaklanjuti gelombang serangan awal mereka dengan serangan dari dalam Iran sendiri. Kemungkinan besar, pesawat-pesawat pengebom tersebut menembakkan amunisi serangan langsung gabungan atau JDAM yang berisi bom seberat 2.000 pon untuk tujuan ini. Dengan muatan 70.000 pon, B-52 dapat membawa 35 bom berdaya hancur tinggi ini dalam satu serangan yang dapat digunakan untuk menghancurkan target sepenuhnya. Itulah yang kita lihat di seluruh Iran saat ini. Berkat perkembangan terbaru lainnya, kemungkinan kita akan melihat lebih banyak lagi hal serupa dalam beberapa hari mendatang. Tetaplah bersama kami, dan kami akan menjelaskan alasannya. Tetapi sebelum kita membahas hal itu, Afterburner menambahkan bahwa apa yang kita lihat sekarang di Iran adalah AS yang menjalankan doktrin superioritas udaranya sendiri dengan sangat baik, sehingga menghancurkan strategi apapun yang mungkin dimiliki Iran sebelum bom pertama dijatuhkan pada akhir Februari. Pesawat B-52 Amerika melakukan serangan bertubi-tubi seperti yang ditunjukkan oleh Burner. Mereka menetralisir potensi ancaman sebelum ancaman tersebut memiliki kesempatan untuk menjadi ancaman nyata bagi AS, Israel, atau banyak negara Teluk yang coba ditargetkan Iran.
Taktiknya sangat sesuai dengan buku panduan, jelas Afterburner. Menambahkan, menekan pertahanan udara, menyerang dengan siluman, menciptakan koridor senyap, dan kemudian mengerahkan pesawat-pesawat berat untuk tekanan berkelanjutan. B-52 termasuk yang terberat di antara pesawat-pesawat berat, dan Iran merasakan seluruh bobot muatannya yang mencapai 70.000 pon setiap hari. Sekarang, kami menyebutkan perkembangan terbaru yang akan menyebabkan lebih banyak B-52 menimbulkan kerusakan di Iran dalam beberapa hari mendatang. Perkembangan itu sederhana. Inggris sekarang mengizinkan AS untuk menggunakan pangkalan udaranya. Secara khusus, RAF Fairford sedang dipertimbangkan dan kemungkinan akan diikuti oleh pangkalan Diego Garcia di Samudra Hindia. Menurut TWZ, 3 pesawat B-52 Amerika telah tiba di bekas pangkalan tersebut pada tanggal 9 Maret setelah melakukan perjalanan dari pangkalan Angkatan Udara Minot di North Dakota. Sekarang, setelah pesawat-pesawat itu berada di sana, Iran akan segera mengetahui seperti apa sebenarnya kampanye yang berkelanjutan itu. Mengapa? Jawaban sederhananya adalah bahwa Inggris mengizinkan AS untuk menggunakan pangkalan udaranya, secara signifikan mengurangi waktu perjalanan bagi pesawat B-52 Amerika. Sebelum Inggris mengizinkan AS masuk, pesawat B-52 Amerika harus melakukan perjalanan dari AS ke Iran. Tentu, mereka dapat ditempatkan di pangkalan terdekat setelah tiba, tetapi itu disertai dengan risiko menjadi sasaran serangan rudal Iran. Bahkan tanpa mempertimbangkan hal itu, pesawat B-52 harus terbang melintasi Samudra Atlantik, kemudian melintasi Eropa dan sebagian Asia untuk mencapai target mereka. Beberapa kali pengisian bahan bakar di udara diperlukan untuk membawa pesawat pembom ke Iran dan kembali. Dan bahkan pada tingkat yang paling mendasar, penerbangan yang lebih panjang menciptakan lebih banyak peluang untuk terjadinya kesalahan. Dengan adanya RAF Fairford, waktu terbang untuk B-52 telah berkurang drastis. Industri pertahanan menjelaskan lebih lanjut, menyatakan bahwa jarak antara pangkalan Angkatan Udara Whiteman di Missouri, tempat armada B-52 pertama Amerika terbang, dan Iran adalah sekitar 11.000 km atau sekitar 6.835 mil. Jarak tersebut sudah sangat mendekati jangkauan B-52, yaitu 8.800 mil, dan itu belum termasuk perjalanan pulang pergi. Tetapi jarak antara RAF Fairford hanya 4.500 km atau 2.796 mil. Itu jauh lebih pendek dari setengah jaraknya dan menciptakan peluang bagi pesawat pembom Amerika untuk terbang ke Iran, melepaskan muatan bom mereka, dan kemudian kembali ke pangkalan yang berada di luar jangkauan pembalasan Iran, tetapi masih dalam jangkauan B-52. Bahkan dengan perjalanan pulang pergi, B-52 masih memiliki lebih dari 3.000 mil jarak terbang tersisa saat dikerahkan dari RAF Fairford. AS juga sangat familiar dengan pangkalan khusus ini. Seperti yang dilaporkan BBC, sayap pendukung tempur ke-501 Angkatan Udara AS telah lama bekerja di pangkalan tersebut dan memberikan dukungan untuk armada pembom Amerika. B-1, B-2, dan B-52 semuanya pernah ditempatkan di pangkalan tersebut sebelumnya. Tidak perlu membangun infrastruktur karena sudah tersedia. AS memiliki tim yang dapat memelihara pesawat pembomnya dan memastikan pesawat tersebut tetap terbang. Kemungkinan besar kita juga akan mulai melihat pesawat kargo Amerika menuju RAF Fairford dengan amunisi untuk menjaga agar B-52 dan pesawat pembom lainnya tetap terisi. Yang menambah semua ini adalah fakta sederhana tentang pesawat pembom Amerika yang menempuh jarak jauh lebih pendek ke Iran yang belum kita bahas. Semakin pendek jaraknya, semakin sering serangan dapat terjadi. Bagi Iran, tidak ada akhir yang terlihat dari kerusakan yang ditimbulkan B-52 pada infrastruktur misilnya. Jika ada, pangkalan-pangkalan Inggris yang ikut berperan berarti bahwa serangan dahsyat yang telah kita lihat sejauh ini akan meningkat intensitas dan frekuensinya. Trump juga telah memperjelas bahwa AS akan terus menyerang Iran sampai pekerjaan selesai. Dan pekerjaan itu tampaknya adalah runtuhnya rezim negara tersebut secara total. Ketika ditanya pada tanggal 9 Maret kapan menurutnya perang akan berakhir, Trump mengatakan bahwa AS telah melenyapkan 2 tingkat kepemimpinan Iran. Menambahkan, sebagian besar orang bahkan belum pernah mendengar tentang para pemimpin yang mereka bicarakan. Kami mencapai kemajuan besar menuju penyelesaian tujuan militer kami. Namun kemajuan besar menuju penyelesaian tidak berarti perang sudah selesai.
Keputusan Iran untuk menunjuk putra Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, sebagai pemimpin tertinggi barunya tidak membantu Iran. Seperti yang dilaporkan Al Jazeera, Trump telah mengecam penunjukan itu dan dengan cukup blak-blakan menyatakan bahwa itu tidak akan bertahan lama. Dengan kata lain, Iran mengganti satu pemimpin dengan pemimpin lain tidak akan berhasil. Saya tidak akan melalui ini hanya untuk berakhir dengan pemimpin lain. Saya ingin terlibat dalam pemilihan, kata Trump. Iran tampaknya berpikir berbeda, meskipun sulit untuk melihat bagaimana mereka dapat bernegosiasi untuk gencatan senjata apapun. Selama mereka melakukan penunjukan kepemimpinan yang secara langsung bertentangan dengan apa yang diinginkan Trump untuk Iran, pesawat B-52 akan terus terbang. Setiap serangan udara akan menghasilkan lebih banyak tembakan berat terhadap strategi perang asimetris yang ingin diterapkan Iran. Lebih banyak pangkalan rudal dan lokasi peluncuran akan hancur. Hal yang sama berlaku untuk fasilitas penyimpanan dan infrastruktur pembangunan rudal. Artinya, bagi pemimpin baru ini, ia pada dasarnya telah diangkat sebagai pemimpin tertinggi sebuah negara yang telah menyaksikan dirinya sendiri runtuh dalam waktu kurang dari 2 minggu, setidaknya dari sudut pandang militer. Dan saat Mojtaba mencoba merencanakan apapun yang menurutnya akan terjadi selanjutnya, ia harus berurusan dengan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Pesawat B-52 Amerika kini lebih dekat dari sebelumnya. Mereka ditempatkan di RAF Fairford. Itu berarti bahwa pemimpin baru mungkin lebih baik mundur dari kepemimpinan sebelum AS mengambil tindakan sendiri dengan serangan yang tidak hanya menargetkan fasilitas rudal. Bukan hanya B-52 dan pesawat pembom lainnya yang lebih dekat dari sebelumnya yang harus dikhawatirkan oleh rezim baru Iran. Kapal induk masih berada di sekitar wilayah Teluk Persia, dan mereka dilengkapi dengan jet tempur yang menyebabkan kerusakan yang sama besarnya di Iran seperti pesawat pembom Amerika. Sebagian orang akan mengatakan bahwa kapal induk semakin usang. Kami punya pendapat lain tentang hal itu, dan Anda dapat mengetahuinya di video kami. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk berlangganan Jejak Media, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru tentang tindakan Amerika di Iran. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.